Haleluya. Selamat pagi, Jemaat Mesbah Syukur. Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, membesarkan namanya. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak terima puji, puja, sembah setiap kita. Amin. Mari bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang baru, hari yang baru yang dapat kita nikmati pagi hari ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan, berkat melimpah selalu bersama dengan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak menghadap tata kudus-Mu Tuhan. Memberikan hati kami yang terbaik sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Setiap hati kami yang terarah kepadamu pagi hari ini, kami menaikkan pujian penyembahan kami dari dasar lubuk hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Datang menyembah, datang bersyukur pagi hari ini. Amin. Yesus, kami datang bersyukur Tuhan, buat hari yang baru. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bersyukur selalu Tuhan. Masalah boleh ada, tapi kami mau mengandalkan Tuhan selalu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berseru Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau saat-saat ini Tuhan, kami menghadapi hal-hal yang tidak baik sekalipun dalam kehidupan kami, kami tetap mau mengaku bahwa Engkau tetap Allah kami. Amen. Penolong kami di saat sesak sekalipun. Yes. Sungguh terbukti Tuhan. Biar hati kami terus selalu menyanyikan kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan kami mau katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sekali lagi nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus bertahan dalam kesesakan sekalipun. Pencobaan boleh datang, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tahan dalam setiap ujian itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami bertahan, Kau memberi setiap kami mahkota kehidupan yang Kau janjikan bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap pergumulan doa kami, Kau sudah menjawabnya pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Apapun yang terjadi, kami mau terus melayani, mengasihi-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan lembut kita mau katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya,
Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi ini di Mesbah Syukur ya. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita menyiapkan waktu, memberi waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31 ya. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 28 mulai. Firman Tuhan berkata perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu yang terkasih, kita membaca perumpamaan pada hari ini tentang 2 orang anak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang anak. Ada seorang, dia mempunyai anak 2. Lalu dia berkata kepada anaknya yang pertama, dia bilang, "Pergilah, bekerjalah di kebun anggurnya Papa." Anak itu langsung menjawab, "Iya, baik Pak." Tapi pada kenyataannya dia tidak pergi, dia tidak melakukan apa yang bapaknya minta. Sebaliknya bapaknya menyuruh anak yang kedua, dia berkata, "Pergilah bekerja di kebun anggurnya Papa." Anak itu berkata, "Aku tidak mau." Tapi kemudian anak itu menyesal, dia berpikir bahwa dia sudah salah, membantah bapaknya, tidak melakukan kehendak bapaknya, akhirnya dia pergi. Lalu Yesus bertanya kepada orang-orang di situ, "Kira-kira menurut kalian ya manakah di antara 2 orang anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Ya, perumpamaan ini sangat keras sebenarnya bagi setiap kita. Pada akhirnya kekristenan itu yang dituntut dari Tuhan bukan soal kita ini rajin melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, bukan soal rajin ke gerejanya, bukan soal pelayanannya hebat, bukan soal kita taat bayar perpuluhan, bayar persembahan, bukan soal kita punya jabatan pendeta, gembala, STH, MTH, bukan itu. Tetapi kekristenan berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat di sini anak yang pertama ketika dia disuruh melakukan kehendak Bapa, dia langsung jawab, "Iya, oke Pak, aku akan pergi." Tetapi ternyata dia tidak pergi. Ya, sebaliknya anak yang kedua waktu disuruh melakukan kehendak Bapa, dia bilang, "Aku tidak mau." Tapi pada akhirnya dia menyesal lalu dia pergi. Yesus menggambarkan di sini kalau kita lihat Yesus berkata kepada mereka, "Ya, anak yang kedua yang melakukan kehendak Bapa." Makanya Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah." Pada waktu itu orang-orang Farisi merasa beranggapan bahwa mereka itu sudah melakukan kehendak Allah. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan kehendak Allah. Mereka merasa sudah benar, mereka merasa sudah melakukan ini dan itu. Sebaliknya orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, perempuan sundal, mereka itu tadinya menolak Tuhan. Tetapi ketika mereka dijamah Tuhan, mereka merasa berdosa, kemudian mereka berbalik, akhirnya mereka mencari Tuhan. Dan pada akhirnya yang Tuhan mau dari kita itu adalah bagaimana kita melakukan kehendak Bapa.
Sehebat apapun kita beragama, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, itu kita sama dengan anak yang pertama, yang langsung berkata iya tapi kita tidak melakukan. Mungkin juga hari-hari ini ada di antara kita yang terpanggil untuk melayani. Iya, dan kita sudah berkata iya tapi kita gak pernah melakukan. Mari kita mulai introspeksi diri, apa yang sudah kita buat bagi Tuhan hari-hari ini. Apakah kita seperti anak yang pertama atau seperti anak yang kedua? Pada akhirnya ketika Tuhan datang, dia mencari orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Ketika hari ini Tuhan berkata kepada kita, lepaskan pengampunan misalnya, itu kehendak Bapa. Apakah kita berkata, ya Tuhan aku mau melepaskan pengampunan, tapi kita gak pernah lepas-lepas? Atau sebaliknya tadinya kita bilang, ya saya gak mau, tapi kemudian kita menyesal dan kita berkata, baik Tuhan. Atau ada dari kita hari ini yang terikat dengan dosa. Kita sudah berkali-kali mendengar suara Tuhan berkata, ya lepaskan dirimu dari dosa. Tapi kita gak pernah melakukan. Maka kita seperti anak yang pertama, yang mau mendengar firman tapi gak pernah mau lepas dari dosa. Bapak Ibu, Tuhan tuh melihat hati kita, Tuhan tuh melihat hidup kita. Mari hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau berkata, Bapa kami mau melakukan kehendak-Mu. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Karena pada waktu Yesus datang kali yang kedua, Dia akan berterus terang dan berkata, ya aku akan berterus terang kepadamu, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Aku tidak mengenal engkau. Aku datang mencari orang-orang yang melakukan kehendak-Ku. Marilah masuk di dalam kerajaan-Ku. Selama kita masih diberi waktu hidup di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau berkata seperti Yesus berkata, Bapa bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saya berdoa dan saya percaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan menyertai hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kami belajar untuk menjadi anak yang taat kepada-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun itu mungkin berat, sekalipun itu tidak mudah. Tapi kami percaya ketika kami mau, maka Tuhanlah yang akan memampukan. Berikan kami hati yang taat untuk melakukan segala firman dan kehendak-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Katakan sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Ku percayakan Tuhan padamu hidup kami, kan hidupku biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu pada Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku Tuhan. Hidupkan aku, sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
Jadilah kehendak-Mu Tuhan di hidup kami Bapa. Kami rindu melakukan kehendak-Mu Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berbicara mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin menjadi orang yang hanya berkata iya, tapi kami tidak melakukan. Ajar kami menjadi orang, anak-anak Tuhan, yang sekalipun berat, kami mau melakukan kehendak Tuhan. Mungkin hari ini Engkau menyuruh kami untuk mengampuni. Hari ini Engkau menyuruh kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Biarlah Engkau mampukan kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, Mesbah Syukur pagi ini. Berikan kekuatan buat setiap mereka Bapa, untuk hidup melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sertai berkati Tuhan setiap mereka yang bangun pagi ini dengan mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang akan melakukan segala aktivitas, mungkin yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah, Tuhan juga menyertai. Bahkan Engkau juga memberkati setiap kami menjalani pergumulan hidup kami di sepanjang hari ini. Kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di kehidupan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Panjang umur di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan tidak pernah berdusta, Engkau menyertai. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami percaya firman-Mu berkata kami tidak pernah dikecewakan. Biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang melakukan kehendak dan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selama